Inilah keindahan Papua. Subhanallah, masihkah kita tidak mensyukurinya? Selain menikmati keindahan Papua, ada tugas khusus yang tengah dijalankan Ustadz Adam, yaitu meruqyah Guntur, warga Papua yang berasal dari Makassar. Guntur salah seorang pasien ruqyah yang ingin sembuh dari perilakunya yang sering marah. Semuanya bermula dari benda keramat, yaitu jimat. Ia mempercayai jimat dapat memberikan kekuatan dan kekayaan. Padahal jelas ini perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah melarang bahkan membenci perbuatan syirik. Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ya, saya minta Bang Guntur untuk ridho melepas semua jimat-jimatnya yang pernah dimiliki ya. Coba kita lihat depan sana. Indah sekali kan? Nah, dengan keagungan kita menyaksikan semua ini, minta ampun sama Allah. Silakan minta ampun. Menghadap sana. Langkah pertama dalam ruqyah dengan bertaubat, memohon ampunan Allah dari dosa-dosa syiriknya. Dan inilah reaksinya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini? Iya. Ini katanya sih Enggak, ini masalahnya beres sendiri. nggak jadi kayak gitu. Untuk menghancurkan kekuatan setan, Ustadz Adam meruqyah jimat yang dibawa Guntur. Karena inilah sumber kesyirikannya, meyakini kekuatan yang berada dalam benda mati ini. Ada dulu juga sempat kayak macam mustika gitu, tapi hilang sendiri. Dapat mustika tapi hilang, tidak tahu lari kemana. Ada juga dapat benda pusaka kayak zaman dulu punya, tapi tidak tahu sudah di mana hilang. Taruh di lemari tapi hilang sendiri. Saya nggak tahu pusaka itu untuk fungsinya untuk apa. Simpan aja. Selama memakai jimat dan mendalami ilmu kebal, Guntur sering merasakan bisikan gaib yang berusaha untuk mempengaruhi Guntur ke jalan yang salah. Sering bertengkar dengan keluarga termasuk istri akibat emosi yang sulit dikendalikan merupakan salah satu dampak dari kesesatan yang dirasakan Guntur. Dampaknya ke istri, kalau macam saya marah ke dia, dia juga balik marah lebih keras. Bertengkar apa. Tapi itu jarang, kecuali ada kayak macam bisikan atau dia mempengaruhi ke otak. Tiba-tiba aja langsung, yang tadinya masalah sepele aja langsung marahnya, langsung emosi naik cepat. Ilmu kebal yang dimilikinya pun mempengaruhi pergaulannya. Setiap ia melihat teman atau orang di sekitarnya, jin berusaha menguasai Guntur untuk melakukan keributan. Ada yang mukul, ada yang bisikan, kau berkelahi aja, lawan aja dia. Dia itu kecil daripada kamu, walaupun orangnya besar, tapi memang dari mata penglihatan saya lihat orang itu kecil. Kayak ribut sama si A, si B. Kamu datangi rumahnya, bawa pisau, datangi rumahnya, kamu tikam saja. Nah, ada bisikan kayak gitu. Dan pukul saja, itu tidak ada apa-apanya. Saat diruqyah, Guntur mengakui mendengar jeritan dan merasakan kesakitan dalam perutnya. Sakit yang ia rasakan seperti mendapat tusukan dari benda tajam. Yang saya rasakan tadi, perut ini semacam terputar. Baru di punggung sini kayak macam ada yang tusuk-tusuk gitu, tapi jalan kayak macam naik ke leher. Kayak ada goyangan dari dalam begitu. Sempat tadi yang dibacakan sama Pak Ustadz ayat suci Al-Quran, sempat saya di telinga saya, di telinga kiri, utamanya di telinga kiri, ada orang yang teriak, suara teriak. Alhamdulillah, Guntur sekarang merasa lebih tenang dan lega. Ruqyah itu mudah bagi orang-orang yang ingin bertaubat, namun kesembuhan tak bisa diraih dalam sekejap. Pasien harus bersabar dan menunjukkan keseriusannya, memohon ampunan Allah dan tidak lagi melakukan dosa serupa, serta makin rajin dalam beribadah. Namun ada kemungkinan sumber gangguan juga berasal dari rumah, karena istri Guntur sering mengalami kerasukan,
Bahkan saat mengamuk harus ditahan lebih dari 2 orang. Metode yang dilakukan Ustadz Adam dengan membersihkan jiwa dan mengajak pasiennya untuk bertaubat. Karena sumber penyakit bisa jadi berasal dari dosa-dosa yang dilakukannya. Salah satunya adalah emosi negatif. Bagian yang paling sakitnya. Ya Allah, izinkan aku bicara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendeteksi gangguan jin, Ustadz Adam memfokuskan ke bagian kepala sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena bisa jadi bangsa jin bersembunyi di bagian kepala. Ini yang ada di sini saya nggak mau nantang. Ya, saya nggak mau nantang. Tenang. Saya nggak mau nantang. Mau kamu keluar aja dari tubuh ini ya. Ya. Ya Allah, tunggu baju. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. Lihat. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma wa rabbul masyariq. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. Jinnya diberi hidayah. Bismillah, jinnya diberi hidayah oleh Allah. Bismillah, jinnya diberi hidayah oleh Allah. Bismillah, jinnya diberi hidayah. Kepala sakit, perasaan gak enak, baru ini kayak pusing. Jadi setelah itu sudah nggak tahu. Tapi kalau pada saat nggak sadar itu sebenarnya bukan nggak sadar sih. Kalau bagi saya sadar. Itu saya yang lihat orang begitu. Tapi kalau ngamuknya saya nggak tahu. Setelah diruqyah, Ros mulai merasakan perbedaan. Badannya mulai ringan dan rasa sakit di kepalanya mulai menghilang. Awalnya ia menduga sakit yang dialaminya karena faktor medis. Yang dirasakan awalnya itu badan di belakang itu rasa panas dari hawa panas. Tapi dipikirnya itu hanya mungkin medis. Terus berselang itu badan kaku, kram, jadi sering keluar masuk rumah sakit. Tapi ternyata bukan medis. Anehnya, sebelum mengalami sakit, ia sering merasakan mimpi sebagai penanda datangnya penyakit itu. Kalau mau datang penyakit ini, saya selalu mimpi di hari-hari tertentu. Mimpi terus ada tanda ini di sini, di sekitaran sini kayak gigitan nyamuk. Terus mulai dari situ perasaan sudah mulai nggak enak. Kalau sudah itu, udah langsung pingsan, sudah nggak sadar itu sampai ngemuk-ngemuk. Karena emosinya sering tak terkendali, Ros sempat minta kepada suaminya untuk diceraikan. Iya, biasa kalau macam sudah emosi yang bagaimana itu paling dalam hati itu kepingin sekali bilang cerai. Sudah pernah telepon mertua, saya telepon mertua, saya bilang ambil kembali tuh anakmu, saya sudah nggak butuh. Inilah akibat dari perbuatan syirik, bersekutu dengan setan. Keluarga menjadi korban dan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. Selain kita membaca Al-Quran, apa lagi? Untuk kebetulan waktu di Jayapura sudah terkena kan? Sudah terkena sihir. Nah, juga bisa makan kurma ajwa. Kurma ajwa ya. Iya, karena Rasulullah SAW mengabarkan 7 butir kurma ya dimakan di pagi hari itu bisa menjauhkan dari sihir. Harus di pagi hari, Ustaz? Ya, di hadisnya seperti itu ya. Artinya boleh dimakan di malam hari, namun 7 butir untuk sarapan itu bagus sekali kan sebelum beraktivitas. Di situ juga banyak kandungan gizinya, energinya, dan tidak menggemukkan makan kurma itu kan. Oh gitu ya? Iya. Jadi sekali, subhanallah, semua yang ada di diri Rasulullah pasti bagus. Kalau misalnya air zam-zam. Air zam-zam waktu ana umroh, Ustaz, itu katanya kita minum sebanyak apapun katanya akan menghilangkan dahaga tapi tidak akan mengkembungkan perut kita gitu. Tapi ada yang bilang banyak-banyak baca doa itu pengaruhnya apa, Ustaz ya? Iya. Jadi misalnya ini air zam-zam ya. Ada hadis
Kabar dari Rasulullah SAW. Ma'u zamzam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat tergantung doa-doa yang dibacakan dan diniatkan kepadanya. Seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama terkenal, sakit perutnya. Dia nggak ketemu dokter. Dia cuma ada, waktu itu lagi di Mekah kan. Dia ambil air zam-zam, dia bacakan doa. Dia bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Cuman Al-Fatihah fakot, cuman Al-Fatihah. Dibaca, ditiup, dia minum. Dengan izin Allah langsung sembuh. Nah ini salah satu khasiatnya zam-zam. Tapi ada niatnya juga Ustaz ya, untuk bilang ya Allah sembuhkanlah. Iya, sembuhkanlah, ada doa. Oh, ada doanya gitu ya. Jadi untuk air zam-zam beliau membaca Al-Fatihah. Namun memang ada doa khusus kan untuk dibacakan kepada air zam-zam. Menghadap kiblat, posisi duduk dan membaca Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan boleh ditambah doa-doa lainnya. Oh, boleh ditambah doa lainnya ya. Kemudian ditiup yang memang kita hafal gitu ya. Ataupun bisa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tafadhol, boleh. Masya Allah. Begitu mudah sekali Ustaz ya. Mudah sekali. Islam ini benar-benar indah, benar-benar sempurna dan solusi buat kita semua. Solusi ya, solusi untuk kita semua, benar sekali. Nah, begitu akhi. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di diri Rasulullah contoh yang baik. Untuk itu kita perlu mengaplikasikan, melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup sesuai sunnah penuh keberkahan. Alhamdulillah. Ustaz, amalin sunnah. Fadal, ayo. Bismillah. Enak banget. Boleh bawa pulang nih. Boleh, silakan.